Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita kembali menyoroti Pulau Hachinosu yang masih kacau di mana pertempuran memenuhi hampir seluruh area di sana. Di tengah kota, ada pertarungan paling sengit yang terjadi antara Shanks melawan Kurohige. Pada saat ini, Kurohige hendak mencoba suatu teknik baru dari perpaduan antara kekuatan kegelapan Yami Yami Nomi dan kekuatan gempa Gura Gura Nomi. Dia menciptakan bola-bola dengan ukuran yang relatif kecil, memakai kekuatan kegelapan, lalu menggabungkan itu dengan efek gempa Gura Gura Nomi. Kemudian, bola-bola kegelapan tersebut dilesatkan seperti meriam secara beruntun ke arah Shanks. Berhubung bola-bola kegelapan itu telah digabungkan dengan kekuatan gempa, maka serangan tersebut menciptakan efek getaran yang sangat kuat secara bertubi-tubi. Shanks pun harus berusaha keras untuk menangkis dan menghindari teknik dari Kurohige tersebut. Walau Shanks berhasil bertahan dari serangan itu, tapi dampaknya sangat destruktif terhadap lingkungan sekitar. Area pertarungan dari dua Yonko itu telah semakin hancur, di mana banyak puing-puing bangunan dan tanah juga sudah tidak beraturan. Kizaru yang sedang memantau mereka dari jarak aman belum mendapat kesempatan untuk ikut campur lagi. Namun Kizaru tidak hanya sekedar memantau dan menunggu, tapi juga sambil berpikir langkah dan strategi apa yang akan dia ambil. Jadi, seandainya dalam waktu ke depan nanti masih tidak ada celah untuk mengganggu, maka Kizaru harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Entah dia akan mencari cara menyerang Shanks dan Kurohige, atau dia akan melakukan hal yang lain terlebih dahulu di pulau itu, sambil menunggu momentum yang tepat untuk menargetkan dua Yonko itu lagi. Dari sisi lain, ada Building Snake yang memantau pertarungan antara Shanks melawan Kurohige. Sebelumnya, Building Snake ini telah mengalahkan Sanjuan Wolf dan beberapa aliansi Kurohige yang lain, sehingga dia sempat kehabisan tenaga dan tidak bisa bangkit. Namun Rockstar yang melihat itu langsung mengambilkan daging dan obat penambah stamina dari kapal Red Force, sehingga sekarang Building Snake sudah bisa beraksi lagi walau tidak seprima sebelumnya. Ketika melihat duel Shanks melawan Kurohige, Building Snake bicara sendiri dengan berkata, walau lingkungan sekitar sudah hancur, tapi dia menduga pertarungan Shanks melawan Kurohige masih belum akan berakhir. Memang kedua Yonko itu sudah cukup kelelahan, tapi Building Snake paham kondisi mereka masih sangat memungkinkan untuk bertarung lama. Melihat lebih jauh lagi, Building Snake memandang ke arah bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu. Samar-samar, dia bisa melihat ada pertarungan di dalam sana yang melibatkan beberapa kru inti Shanks melawan para komandan Titan Kurohige. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, beberapa komandan Titan memang berada di sana untuk melaksanakan misi rahasia dari Kurohige. Tapi sebagian kru inti Shanks juga ada di tempat itu untuk menghentikan rencana mereka. Building Snake yang menyaksikan adanya pertarungan menarik di dalam sana pun bergegas untuk pergi ke tempat itu. Dia mengikuti jalur aman menuju bangunan tengkorak dengan tidak melewati area pertarungan antara Shanks melawan Kurohige. Jika Building Snake berjalan melewati area pertarungan Shanks melawan Kurohige, dia pasti akan terkena dampak dari adu serangan mereka, sehingga menghindari area itu adalah langkah yang tepat. Beralih ke area pelabuhan, di sana ada Garp dan Shiki yang masih bertaruh. Sebelumnya, Shiki dibantu oleh salah seorang aliansi senior Kurohige yang lain, tapi Garp telah mengalahkan orang itu sehingga dia dan Shiki kembali bertarung satu lawan satu. Kini, saat stamina keduanya semakin menipis, masing-masing melancarkan serangan kuat dan beradu di udara. Dalam adu serangan itu, Garp berhasil mendominasi, sehingga dia sukses menghempaskan Shiki dari tempat itu. Shiki pun akhirnya kalah dalam pertarungan panjang melawan Garp. Di sisi lain, Garp juga kehabisan tenaga sehingga harus beristirahat untuk sementara waktu. Sejak awal, Garp memang sudah bertarung cukup lama menghadapi berbagai orang di Pulau Hachinosu. Pada usianya yang seperti sekarang, wajar bila energinya saat ini sudah habis dan butuh istirahat. Di area lain, ada Vice Admiral Dole, Prince Grass, dan juga Kujaku yang sedang bertarung melawan Seraphim Mihawk alias S-Hawk yang telah berpindah kubu karena dikendalikan oleh Katarina Devon. Tiga marinir itu kesulitan melawan Seraphim tersebut, sehingga Dole mulai mengatur rencana untuk menahan pergerakannya. Pada tahap awal rencana ini, Kujaku dan beberapa bawahan marinir di sana harus menyerang S-Hawk dari jarak dekat untuk mengganggu fokusnya. Sementara itu, Dole dan Prince Grass sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Sebentar lagi, kita akan melihat apakah rencana dari mereka itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Sementara itu di tempat lain, ada Koby dan Helmeppo yang tengah bertarung melawan banyak bawahan Kurohige, karena mereka berdua melindungi Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake.
Seperti pembahasan admin akun sebelumnya, Momo Usagi dan Tokikake sedang beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga, karena baru saja mereka mengalahkan Serapin Jinbei alias Esha. Dua Vice Admiral itu memang kuat, jadi wajar jika keduanya mampu mengalahkan Esha walau harus dengan susah payah, karena memang para Serapi memiliki tubuh yang sangat kuat, yang berasal dari DNA ras Lunaria. Momo Usagi pun meminta maaf kepada Koby dan Helmeppo karena telah merepotkan, sebab dirinya dan Tokikake harus beristirahat dulu karena kehabisan tenaga. Namun Koby sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Koby malah memuji mereka berdua karena berhasil mengalahkan Esha yang sangat kuat. Koby juga berkata mereka berdua boleh beristirahat selama mungkin untuk memulihkan tenaga, serahkan saja sisanya pada dirinya dan Helmeppo untuk perlindungan dari para bawahan Kurohige itu. Beberapa saat kemudian, banyak bawahan Kurohige berkumpul dan maju ke arah Koby dari depan. Koby segera memakai teknik tinju kuatnya untuk menghempaskan mereka semua dalam satu kali serangan. Ketika melihat aksi Koby, Tokikake pun tersenyum dan bilang bahwa Koby memang benar-benar murid dari Garp, sebab gaya bertarung mereka terlihat sangat mirip. Setelah Koby menghempaskan banyak bawahan Kurohige tadi, muncul seorang aliansi Kurohige yang tampaknya cukup kuat karena dia memiliki bounty sebesar 550 juta berry dan sudah punya nama besar di wilayah dunia baru. Koby pun bersiap untuk segera menghadapi orang itu. Di area lain pulau tersebut akan dipeliharakan Kuzan yang telah terkena serangan telak dari Ben Beckman sampai terpental jauh. Kuzan masih bisa bangkit kembali, tapi kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk bertarung, sebab dia berjalan juga terlihat cukup kesulitan. Tapi dari kejauhan ada Dokyo yang melihat Kuzan. Tentu kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Dokyo setelah ini. Dia pasti akan memberikan suatu ramuan yang akan bisa memulihkan secara instan. Bahkan Kuzan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Dokyo kepada Sanjuan Wolf beberapa waktu yang lalu. Namun kita sudah lihat sendiri ada efek samping dari penggunaan ramuan itu. Karena setelah efek ramuan itu habis, penggunanya akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dan seketika langsung tumbang. Entah nanti Kuzan akan mau meminum ramuan itu atau tidak. Jika dia mau meminumnya, maka Kuzan akan bisa langsung pulih lagi dan bisa bertarung kembali. Namun jika Kuzan tidak mau meminumnya, maka Kuzan akan butuh waktu cukup lama untuk memulihkan diri, karena memang serangan yang dilancarkan oleh Ben Beckman tadi sangat kuat dan mengenai Kuzan dengan telak. Di sini kita bisa mengetahui dengan jelas sekuat apa serangan Ben Beckman. Bahkan orang dengan durability sekuat Kuzan sampai susah berjalan karena serangan dari Ben Beckman. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karebari tempat di mana Crossguil bertempur melawan Angkatan Laut akan kembali disorot. Di pulau itu, ada sekelompok raksasa yang berasal dari luar Pulau Elbaf yang tergabung dalam jaringan dunia bawah. Mereka datang ke Pulau Karebari untuk membantu kelompok Crossguil. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Seraphim Doflamingo, para raksasa itu mulai menjadi kerepotan. Krokodil pun muncul di sana untuk membantu mereka, sehingga pertarungan saat ini menjadi semakin sengit. Bahkan bisa dibilang, sekarang Seraphim Doflamingo itulah yang akan merasa kerepotan, karena krokodil tidak hanya sekedar bertarung dengan kekuatan saja, tapi juga dengan strategi yang sangat bagus. Ketika memandangi Seraphim Doflamingo itu, krokodil juga menjadi cukup jengkel, karena memang dia memiliki masalah pribadi dengan Doflamingo yang asli. Mereka berdua memang saling mengakui kekuatan masing-masing, tapi juga saling jengkel satu sama lain. Jadi ketika di sini krokodil berhadapan dengan Seraphim Doflamingo, itu bisa sekalian melampiaskan kekesalan krokodil kepada Doflamingo yang asli. Sepertinya di masa lalu, krokodil ini sering terlibat masalah dengan banyak orang. Dulu saat di perang Marineford, krokodil berkata bahwa dia punya masalah pribadi dengan Shirohige. Lalu saat di Impel Down juga dia sempat punya masalah dengan Ivankov. Bahkan Ivankov menyimpan rahasia terbesar krokodil. Kemudian ada juga masalah antara krokodil dengan Doflamingo yang membuat mereka berdua tampak tidak akur. Cukup menarik juga untuk mengetahui seperti apa masa lalu krokodil. Sementara mereka bertarung, ada armada besar dari Kaisar Dunia Bawah bernama Giberson yang datang untuk membantu Crossguil. Giberson sendiri tidak ikut, karena dia bukanlah seorang petarung yang hebat. Dia hanya mengirim 2 anak buah terkuatnya untuk memimpin armada tersebut. Krokodil yang melihat mereka pun paham bahwa mereka lah yang memimpin armada itu, sebab krokodil tahu bahwa Giberson tidak akan datang ke tempat seberbahaya ini. Jadi sekarang, ada 2 kelompok Kaisar Dunia Bawah yang membantu Crossguil melawan Angkatan Laut. Pertama, ada kelompok Dark Peklo, bahkan dia sendiri ikut bertarung, karena Dark Peklo memang adalah seorang petarung yang cukup kuat. Nah, kedua, ada kelompok Giberson. Walau Giberson sendiri tidak ikut ke sana, tapi armada yang dia kirim di sana terlihat cukup besar. Fujitora yang sekarang sedang memulihkan tenaga memerintahkan Vice Admiral yang ada di dekatnya untuk pergi ke pelabuhan melawan para musuh itu. Vice Admiral tersebut pun segera bergegas sesuai dengan perintah dari Fujitora.
Sementara itu, dari kejauhan, ada Buggy yang sedang memantau keadaan di sana. Dia senang karena semakin banyak organisasi yang datang membantu kelompoknya, sehingga Cross Guild menjadi sangat unggul dalam pertarungan saat ini. Meski begitu, Alvida akan memperingatkan Buggy untuk jangan terlalu senang dulu, karena pertempuran masih akan berlangsung cukup lama, sehingga belum bisa dipastikan apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Memang besar kemungkinan masih akan ada lebih banyak hal-hal menarik dan tidak terduga yang bisa terjadi di sana. Beralih ke tempat lain, 4 Kapten Divisi Armada Besar Bajak Laut Api Jerami akan mendapat sorotan. Seperti yang telah admin Terakun bahas sebelumnya, mereka sedang bertempur melawan pasukan Angkatan Laut dan kelompok Bounty Hunter sekaligus. Cavendish tengah berduel melawan sang bos dari para Bounty Hunter itu. Dia memasuki mode setengah Hakuba untuk meningkatkan kecepatan, tapi bos dari para Bounty Hunter itu mampu bertahan sampai mode setengah Hakuba Cavendish sebentar lagi akan berakhir. Maka Cavendish pun mulai memakai cara lain. Bila tadi yang dia andalkan adalah kecepatan, kini Cavendish mengandalkan peningkatan kekuatan dari mode setengah Hakuba. Serangan-serangannya menjadi sangat kuat, walau kecepatan pergerakannya menjadi sangat menurun. Hal itu ternyata sangat efektif, karena bos Bounty Hunter tersebut tidak mampu menahan serangan-serangan dari Cavendish. Bos Bounty Hunter itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Namun di sisi lain, Cavendish juga sudah kehabisan tenaga. Tanpa berlama-lama, para anggota Bounty Hunter yang ada di sana langsung menyerbu ke arah Cavendish untuk memanfaatkan kesempatan. Untung saja, saya dengan cepat melompat dan menolong Cavendish di sana. Sementara itu, armada yang dipimpin oleh Orlombus pun semakin unggul dalam perang laut melawan pasukan angkatan laut di sana. Ide yang ada bersama Orlombus juga membantu dengan maksimal. Jadi tampaknya pihak armada besar Bajak Laut Api Jerami ini akan segera memenangkan pertarungan itu. Walau memang masih belum diketahui apalagi yang akan terjadi ke depannya nanti. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Terakun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terakun, Shambles.